Antara cinta dan cita-cita, manakah yang akan kalian prioritaskan? Hal itu yang dialami oleh Gis dan An pada novel yang berjudul Gis and An 3, menceritakan mengenai sepasang sejoli yang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu cinta atau cita-cita. Mereka pun diharuskan untuk memilih salah satunya, terpaksa mengikhlaskan cinta atau cita-cita. Tonton terus videonya untuk mengetahui sinopsis dan review dari novel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Wahyuningrat dengan NIM 030 204 210 49 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan mereview novel yang berjudul Gis and An 3. Sebenarnya novel ini memiliki 3 seri, yaitu Gis and An 1, Gis and An 2, dan Gis and An 3. Tetapi saya hanya memiliki bentuk fisik dari seri ketiganya saja. Oleh karena itu, saya hanya akan mereview seri ketiganya saja, yaitu Gis and An 3. Novel ini ditulis oleh penulis terkenal yaitu Rintik Seduh, atau nama aslinya ialah Sana, tetapi penggemarnya lebih sering memanggilnya Ikan Paus. Ia sudah menulis sekitar 7 judul buku, memiliki channel YouTube, dan aktif membuat podcast di Spotify. Ia sudah menulis sejak duduk di bangku SMA. Awalnya Sana hanya gemar menulis sajak dan prosa di Blogspot. Namun kegemarannya itu memberanikannya untuk menulis cerita di Wattpad. Bahkan Gis and An ini dulunya juga berawal dari cerita di Wattpad. Novel Gis and An 3 diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2020 dengan kurang lebih memiliki 223 jumlah halaman. Novel ini merupakan sequel dari novel pertama dan keduanya, yaitu Gis and An 1 dan Gis and An 2. Novel ini juga sudah difilmkan dengan judul Gis and An yang mencakup cerita pada novel Gis and An 1-3. Ada pula seriesnya dengan judul yang sama. Banyak yang mengatakan bahwa novel ini diadaptasi dari kisah asli sang penulis yaitu Sana. Dan hal itu memang sudah dibenarkan sendiri oleh sang penulis bahwa memang benar diadaptasi oleh kisah nyatanya sendiri. Sebelum membahas lebih dalam mengenai novel Gis and An 3, saya akan memberitahu sinopsis dari novel ini. Novel ini menceritakan tentang lanjutan kisah percintaan Gis dan An yang ada pada kedua serinya, yaitu Gis and An 1 dan Gis and An 2. Karena memang novel ini sequel dari kedua novel tersebut. Berisi tentang kisah percintaan Keana Amanda atau yang kerap kali disapa dengan An dan Gaza Cahyadi alias Gis. Mereka memiliki kisah percintaan yang tidaklah berjalan dengan mulus. An yang saat itu masih duduk di kelas 2 SMP dan Gis yang merupakan alumni dari sekolah An. Mereka pertama kali bertemu di acara alumni sekolah Gis dan An. Pertemuan pertama mereka itu berkesan bagi An yang dikenal sebagai seorang pemimpi dan Gis yang misterius. Sayangnya Gis harus meneruskan pendidikannya ke Berlin, Jerman. Gis yang memang berada di Berlin untuk mengejar cita-citanya tiba-tiba kembali ke Indonesia untuk melanjutkan ceritanya dengan An. Semua yang Gis kira akan mudah dan indah, yaitu hidup bahagia dengan An seperti sebelum Gis meninggalkannya ke Berlin, ternyata berbeda dengan An yang sudah mulai belajar merapikan hidupnya dan memulai cerita baru tanpa Gis. Sampai ketika Gis kembali ke Indonesia, hendak menjemput An dan membawanya ke Berlin. Namun semua hal itu tidak semudah bayangan Gis. An, peri kecilnya itu sudah tumbuh dewasa dan ia memiliki pilihannya sendiri.
Hati kecil An tetap ingin berada di Jogja karena mimpi dan cita-citanya ada di sana. Begitu pula dengan Gis yang tak bisa meninggalkan Berlin karena semua rencananya sudah tersusun rapi di sana. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling menyayangi dan bahagia saat bersama. Tetapi kebersamaan itu tidak selamanya seperti yang mereka impikan. Mereka berdua harus dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu cinta atau cita-cita. Itu dia sinopsis dari novel Gis and Anne 3. Seperti yang terlihat di sinopsisnya bahwa novel ini bergenre romansa dengan tema cinta pertama yang terhalang cita-cita. Selain menampilkan Gis yang kembali ke Indonesia untuk menjemput Anne, novel ini juga menampilkan Bayu, sosok yang pernah ada di kehidupan Anne selama Gis pergi meninggalkannya ke Berlin. Lantas siapa yang akan Anne pilih, Bayu atau Gis? Jika kalian penasaran, langsung saja baca novelnya. Saat itu saya membeli novel ini dengan cara pre-order, sehingga saya juga mendapat bonus stiker bergambar Gis dan Anne. Ini dia bonus stikernya. Lalu untuk covernya, menurut saya yang ketiga ini lebih menarik daripada yang seri pertama dan keduanya. Lalu novel ini juga diawali dengan surat dari sana, sang penulis, untuk Gis yang ada pada dunia nyata. Lalu dilanjut dengan ilustrasi cantik yang bergambar Gis dan Anne. Lalu selanjutnya pada bagian pertama dibuka dengan surat dari Anne untuk Gis. Novel ini memiliki alur maju mundur. Selain itu, novel ini tidak hanya menggunakan sudut pandang dari Anne saja, tetapi juga menggunakan sudut pandang dari Gis. Gaya bahasanya juga sangat menggambarkan ciri khas rintik seduh, yaitu tidak berat, terasa mengalir, dan bisa membuat pembaca seakan merasakan kisah Gis dan Anne secara nyata. Juga banyak quotes yang dihadirkan. Untuk pembaca yang suka quotes, novel rintik seduh sih pasti juaranya. Misalnya yang ada pada halaman 204 berbunyi, Anne pernah bilang, kalau ada dua orang yang menjalin hidup bersama, nggak harus hidup, seenggaknya menjalin hubungan dalam rentang waktu yang cukup lama, tanpa disadari, masing-masing jiwa yang ada di antara keduanya memumpun jadi sebuah kesatuan yang baru. Diisi sama dari sepenuhnya, seimbang sama rata. Maksud sederhananya adalah mereka jadi satu. Dengan atau tanpa sengaja dikehendaki. Makanya, gak heran beberapa pandangan jadi bisa menggunakan kacamata yang sama. Hampir semua yang ada di dalam pikirannya mampu kuterjemahkan dengan baik. Karena aku hidup dalam jiwanya, pun sebaliknya. Ia tahu yang kurasakan, ia juga mengerti yang kupikirkan. Cinta sejati mungkin bentuknya gak harus melulu sampai mati untuk harus terukur abadi. Itu merupakan kutipan quotes yang disampaikan oleh Gis. Lalu pada halaman 220 juga terdapat quotes yang disampaikan oleh Anne yang berbunyi, ini bukan lagi tentang apa yang aku mau atau apa yang ia inginkan, tetapi apa yang terbaik untuk jadi pilihan. Nah, menurut saya dari ketiga seri Gis and Anne, novel ketiganya yang paling terasa dewasa. Berisi pendewasaan perasaan, juga usaha untuk jujur dan melepaskan dari Gis maupun Anne. Hal ini memang karena Gis dan Anne yang sudah sama-sama tumbuh dewasa, bukan lagi anak sekolahan, sehingga rintik seduh pun menggambarkan kisah cinta mereka berbeda dengan seri pertama dan keduanya. Anne pada novel seri pertama dan kedua digambarkan memiliki sifat yang labil, pendiam, sabar, dan pintar. Sedangkan pada seri ketiganya digambarkan sudah tidak labil, memiliki pendirian, pintar, dan mandiri. Lalu Gis dari novel seri pertama sampai ketiga tetap sama, yaitu memiliki sifat yang misterius,
tidak banyak bicara, dan suka memberi kejutan. Ada pula Bayu yang selalu ada untuk An. Ia selalu menunggu An untuk kembali padanya, meskipun ia tahu cinta An selalu untuk Gis. Lalu Raka pada seri pertama digambarkan licik, jahat, dan mempermainkan perasaan An. Tetapi pada seri ketiganya, ia dimunculkan kembali dengan sifat yang lebih baik dan menjadi teman dekat dari An. Selain itu, menurut saya jalan cerita dari seri ketiganya ini yang paling logis. Pergolakan batin yang dialami tokoh-tokohnya paling indah dan terasa nyata. Novel ini benar-benar mengaduk perasaan. Kadang bisa membuat pembaca tersenyum dan bahagia, tetapi ada juga adegan yang membuat pembaca sedih dan menitikkan air mata. Selain memiliki kelebihan dan hal yang dapat membuat novel ini menarik untuk dibaca, ada juga kelemahannya, yakni menurut saya tokoh-tokoh sampingan kurang dijelajah, terlalu fokus kepada Gis dan An. Juga kehadiran Bayu yang kurang diperkuat. Tokoh-tokoh yang dibuat rintik seduh juga selalu kurang relate dengan kehidupan. Jadi jangan berharap di dunia ini ada lelaki seperti Gis yang punya banyak mata-mata untuk mengawasi pasangannya dan selalu memberikan kejutan tak terduga. Mungkin ada, tetapi tidak banyak. Selain novel seri ketiga ini juga memberi banyak pelajaran atau amanat bagi pembacanya, seperti penyadaran terkait hal-hal yang bisa menjadi pengganjal dalam sebuah hubungan, misalnya perbedaan pandangan dan jalan cita-cita yang tak sama. Juga kita harus selalu bersabar dan meyakini suatu hal yang kita anggap benar, karena perjuangan yang hebat tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan yang terakhir, kejarlah cita-cita meskipun banyak hal yang menghalangi. Nomor satukan cita-cita, setelah itu baru cinta. Karena orang yang memang mencintai kita akan selalu mendukung cita-cita kita dan rela berkorban demi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review dan sinopsis dari novel Gis and Antika. Saya sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian baca. Tetapi sebelum membaca seri ketiganya, kalian harus membaca seri pertama dan keduanya terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.